Laga antara timnas Indonesia kontra Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion SUGBK itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Bermain sebagai tim tuan rumah dan didukung 70.000 pendukungnya di SUGBK, skuad asuhan Sintayong tampil luar biasa dengan berusaha mengimbangi raksasa Asia, yakni timnas Jepang sejak babak pertama laga. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini belum sama sekali tersentuh kekalahan sampai laga keempat kemarin. Sementara itu, timnas Indonesia belum pernah mencicipi hasil kemenangan di round 3 ini. Dalam pertandingan tadi, Sintayong langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya, termasuk nama Kevin Dix yang menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda untuk menghadapi anak asuh dari Hajime Moriyasu. Jalannya babak pertama. Tampil di depan puluhan ribu supporter timnas, skuad Garuda bermain lebih bertahan sejak menit pertama. Di sisi lain, skuad Samurai Biru bermain justru lebih menyerang sejak awal laga. Pada babak pertama ini, skuad asuhan Hajime Moriyasu dibuat panik usai selama 20 menit jalannya pertandingan. Skuad asuhan Sintayong mampu meladeni permainan terbuka skuad Samurai Biru. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas lewat aksi Ragnar Oratmangun pada menit ke-8. Namun sayang, sontekan datar Oratmangun bisa terbaca dengan baik oleh Dion Suzuki. Pada laga ini, Kevin Dix terlihat bermain cukup baik saat menjalani debutnya. Terbukti perannya menggagalkan tusukan Kaoru Mitoma beberapa kali membuahkan hasil yang positif. Bahkan Kaoru Mitoma sempat frustasi dengan kawalan dari Kevin Dix, hingga akhirnya Mitoma melakukan satu pelanggaran sikutan kepada Kevin Dix yang berujung kartu kuning. Kevin Dix juga beberapa kali membantu serangan skuad Garuda dengan umpan-umpannya. Namun lini serang skuad Garuda belum bisa memaksimalkannya menjadi gol. Keasikan menyerang skuad Garuda harus kebobolan pada menit ke-35 lewat own goal dari Justin Hubner. Skuad Jepang memimpin 0-1. 5 menit kemudian, Takumi Minamino menambah gol skuad Samurai Biru menjadi 2-0 lewat sontekan terukurnya. Indonesia tertinggal 0-2. Skuad Garuda berusaha bangkit untuk mencari gol pada sisa laga babak pertama. Namun semua itu belum membuahkan hasil. Hingga babak pertama usai, skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai pertandingan tadi, pelatih timnas Jepang langsung memberikan komentar mengejutkan seperti ini. Sebelumnya, pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu bersikap realistis terkait laga melawan timnas Indonesia pada laga ini. Sedari awal, Hajime Moriyasu mengatakan sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sangat jauh berbeda dari beberapa tahun ke belakang ini. Dan yang pasti berbeda saat kedua tim bertemu di Piala Asia U23 2023 lalu. Semenjak dipoles oleh Sintayong, skuad Garuda kini menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Asia. Moriyasu menilai Indonesia lawan yang tangguh. Dia melihat tim polesan Sintayong itu lebih berkembang dari sebelumnya. Moriyasu tidak segan memuji Sintayong yang mampu membuat Indonesia menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, Moriyasu menilai kehadiran sejumlah pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Tercatat, skuad Garuda diperkuat tambahan pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Joaon, Calvin Verdong, Martin Paes, Eleanor Renders, sampai Kevin Dix. Saya merasa lawan sudah menganalisis permainan kami. Kosin pasti sudah menganalisis gaya permainan kami. Hal itu terbukti di laga tadi. Tentu saja kami juga sudah menganalisis permainan mereka. Hal itu seperti yang kalian lihat di pertandingan tadi. Kami jelas bermain lebih dominan dari mereka. Timnas Indonesia saat ini berbeda dari sebelumnya. Pemain utama mereka juga kebanyakan naturalisasi, kata Hajime Moriyasu. Namun Hajime Moriyasu juga mengatakan ada perbedaan kualitas dari kedua tim. Walau sebenarnya menurutnya perbedaan itu tidak terlalu mencolok jika dibandingkan dengan laga di Piala Asia tahun lalu. Dirinya masih melihat adanya celah dari skuad Garuda yang bisa menjadi lubang untuk para lawannya untuk mencetak gol. Walau sebenarnya celah itu tidak semua tim bisa mengetahuinya. Terlepas dari hasil laga tadi, Hajime Moriyasu tetap memberikan kredit luar biasa untuk skuad asuhan Sintayong karena mampu merepotkan pemainnya di awal-awal babak pertama. Menurutnya permainan Indonesia sangat luar biasa kompak dan pantang menyerah. Ia terkejut dengan kualitas Indonesia yang kini semakin berkembang, ditambah lagi atmosfer yang luar biasa dari para supporter Garuda yang membuat pertandingan tadi menjadi seperti laga final Piala Dunia. Kami tidak pernah meragukan permainan mereka. Terlebih saat ini memang skuad Indonesia telah banyak berbenah dan bisa dilihat pemainnya bisa berlari hingga 90 menit. Atmosfer di laga ini sungguh fantastis. Anda bisa merasakannya sebagai final dalam suatu turnamen besar, kata Hajime Moriyasu.
Penyerang keturunan oleh Rumeni kepergok tengah berada di tanah air sesaat sebelum laga timnas Indonesia kontra Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen keberadaan sang penyerang FC Utrecht tersebut diunggah oleh salah seorang warga Indonesia dengan akun X @ilhamsyuhada. Dalam gambar yang dibagikan akun tersebut oleh Rumeni terlihat sedang berada di Indonesia dan kemungkinan sedang mengecek kesehatan. Menurut informasi yang beredar, striker berusia 24 tahun itu berada di salah satu rumah sakit di Cibubur, Jakarta Timur. Jika benar oleh Rumeni tengah berada di Jakarta, apakah dia akan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Sebagai informasi, biasanya Erick Thohir memberikan kejutan dengan melakukan salaman bersama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia saat jeda internasional. Terbaru, ex-presiden Inter Milan itu telah berjabat tangan dengan dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20. Mereka adalah Tim Gepens dan juga Dion Maar. Sementara itu, oleh Rumeni sendiri merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, yang punya darah Indonesia dari sang nenek, pihak ibu dari Medan. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa dirinya masih menyimpan hasrat untuk bisa bermain di luar negeri atau abroad. Pemain yang kini membela klub Liga 1 Indonesia yakni Dewa United tersebut mengatakan bahwa dirinya masih memiliki keinginan untuk kembali bermain di luar negeri. Mengutip dari laman Transfermarkt, pemain berusia 24 tahun ini memang dalam 2 musim terakhir di BRI Liga 1 menunjukkan performa yang cukup gemilang. Di sisi lain, usianya yang terbilang cukup muda memang menjadi salah satu alasan pemain jebolan Akademi SKO Ragunan tersebut menyimpan hasrat untuk kembali bermain di luar negeri. Egy sendiri sejatinya pernah bermain di 3 klub luar negeri di benua Eropa. Tentunya sebelum memutuskan berkarir di luar negeri, Egy perlu mempertimbangkan jaminan tempat utama di klub dan tentunya menit bermain. Tak dapat dipungkiri jika persaingan di klub Liga-Liga Eropa terbilang ketat bagi pemain-pemain asal Asia Tenggara. Oleh karena itu, bermain di Liga-Liga Asia tentunya menjadi pilihan yang cukup realistis bagi Egy Maulana Fikri. Tentunya jaminan jam terbang atau menit bermain di klub-klub tersebut juga lebih masuk akal dibandingkan di Liga Eropa. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan kehadiran Emil Audero di skuad Garuda jika naturalisasi penjaga gawang Como itu benar-benar terlaksana. Paes menunjukkan sikap terbuka terhadap potensi persaingan di mistar gawang, menegaskan bahwa bagi dirinya, membela timnas berarti memprioritaskan kepentingan tim di atas ego pribadi. Pernyataan Paes ini disampaikan dalam sesi Media Day Timnas Indonesia yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Paes mengungkapkan sikapnya yang tidak segan menyambut Audero jika ia bersedia untuk bergabung. Saya rasa, jika kita bermain untuk timnas Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, kata Martin Paes. Martin Paes tidak menaruh beban pribadi dalam menyambut wacana naturalisasi Emil Audero sebagai calon rekan di timnas Indonesia. Menurutnya, timnas adalah sebuah tujuan bersama yang harus diutamakan daripada ambisi individual. Selain menunjukkan sikap profesional, Paes juga menekankan pentingnya persatuan di antara para pemain. Ia menilai bahwa ketidakhadiran ego dalam persaingan akan menciptakan lingkungan positif dalam tim, sehingga setiap pemain bisa memberikan kontribusi maksimal tanpa tekanan pribadi yang berlebihan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kiko Football.